Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kawan-kawan? Semoga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat selalu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk sedikit menjelaskan materi yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Mengapa tema kali ini penting untuk dijelaskan? Karena pada dasarnya puasa ini merupakan salah satu ibadah ritual yang terdapat di dalam ajaran Islam. Sehingga kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk mengenal lebih dalam perihal ibadah yang satu ini. Lantas, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Mari kita simak dengan baik. Hal pertama yang mesti kita ketahui ialah pengertian dari puasa itu sendiri. Puasa ini memiliki istilah lain yang kita kenal dengan istilah saum seperti itu ya. Apa yang dimaksud dengan saum? Saum ini berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan diri dari segala sesuatu. Atau secara lebih detailnya, yang dimaksud dengan puasa ini ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Itulah yang dimaksud dengan pengertian puasa. Jadi, bisa dipahami ya oleh teman-teman, secara sederhana yang dimaksud dengan puasa ini ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Adapun perlu diketahui oleh teman-teman bahwa ibadah puasa ini merupakan ibadah yang penting untuk dilakukan oleh seorang muslim, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya yaitu, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Berdasarkan kutipan ayat di atas, tentu kita sebagai seorang muslim sudah sepantasnya untuk melakukan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Tujuannya agar apa? Agar kita senantiasa menjadi pribadi yang bertakwa. Seperti itu. Nah, perlu diketahui teman-teman, di dalam ajaran Islam, puasa ini sejatinya terbagi ke dalam dua jenis. Ada puasa wajib dan ada puasa sunnah. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa wajib? Puasa wajib ialah puasa yang harus dilaksanakan oleh setiap umat Islam yang sudah balik. Dan apabila ditinggalkan, maka akan mendapat dosa, seperti itu. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa sunnah ialah puasa yang dianjurkan untuk dilakukan. Apabila dilakukan, umat tersebut akan mendapatkan pahala. Namun, apabila tidak dilakukan, pada dasarnya pun tidak akan mendapat dosa, seperti itu ya. Jadi, apabila puasa wajib ini harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan, apabila puasa sunnah ini dianjurkan untuk dilakukan, akan tetapi kalaupun tidak dilakukan, tidak mendapat dosa. Itu kira-kira definisi sederhana dari puasa wajib dan puasa sunnah. Lantas apa saja macam-macam dari puasa wajib? Nah, di sini kita bisa melihat ya, macam-macam dari puasa wajib. Ada puasa Ramadan, ada puasa nazar, ada puasa qadha, dan ada puasa kifarat. Puasa Ramadan ini adalah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan dan merupakan rukun Islam keempat. Sedangkan yang dimaksud dengan puasa nazar ialah puasa yang dilakukan karena kita ini mempunyai nazar atau janji kebaikan yang pernah diucapkan. Sehingga puasa ini wajib dilakukan oleh kita ketika keinginan atau cita-cita kita tersebut terpenuhi. Namun perlu diingat ya, yang dimaksud dengan nazar ini apabila kita memiliki keinginan yang positif dan terpenuhi, seperti itu. Lalu selanjutnya ada puasa qadha, yaitu puasa yang kita niatkan
untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya. Semisal bagi perempuan yang mengalami masa menstruasi pada puasa Ramadan, maka wajib menggantinya pada bulan lain. Nah, itulah yang dinamakan dengan puasa qadha. Apabila kita melewatkan 6 hari puasa pada bulan Ramadan, maka qadha-nya pun atau penggantinya pun wajib dilakukan selama 6 hari juga, seperti itu. Dan yang terakhir adalah puasa kifarat. Yang dinamakan dengan puasa kifarat ini adalah puasa yang wajib dikerjakan karena kita melanggar suatu aturan yang telah ditentukan. Puasa kifarat ini wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal seperti tidak mampu memenuhi nazar, lalu berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan, lalu membunuh secara tidak sengaja, lalu melakukan zihar ataupun penyamaan antara istri terhadap ibunya, lalu mencukur rambut ketika ihram, berburu ketika ihram, dan yang terakhir mengerjakan haji dan umroh dengan cara tamattu dan qiran. Itulah kira-kira macam-macam dari puasa wajib. Nah, setelah kita mengetahui macam-macam dari puasa wajib, alangkah baiknya bila kita mengetahui juga nih macam-macam puasa sunnah. Apa sajakah itu? Nah, setidaknya terdapat 3 macam puasa sunnah. Ada puasa Syawal, puasa Arafah, dan puasa Senin dan Kamis. Apa yang dimaksud dengan puasa Syawal? Puasa Syawal ialah puasa yang dilaksanakan sesudah tanggal 2 Syawal, yang jumlahnya itu 6 hari. Adapun tata cara pelaksanaannya boleh dilakukan secara berturut-turut, jadi selama 6 hari berturut-turut, atau boleh juga dilakukan secara selang-seling, seperti itu ya. Adapun selanjutnya yang dimaksud dengan puasa Arafah ialah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah, atau puasa yang dilaksanakan ketika orang yang sedang melaksanakan haji ini sedang berada pada agenda wukuf di padang Arafah. Akan tetapi perlu diingat, yang berpuasa ini bukan mereka yang sedang di Arafah, akan tetapi kita sebagai orang yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Puasa yang satu ini pun memiliki keistimewaan apabila kita kerjakan. Salah satunya sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi, yaitu dapat menghapus dosa kita selama 2 tahun. Baik itu dosa 1 tahun yang telah berlalu maupun 1 tahun yang akan datang. Adapun yang terakhir ialah puasa Senin dan Kamis. Puasa Senin dan Kamis ini merupakan salah satu puasa yang kerap dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam sabdanya, ditempatkan amal-amal umatku pada hari Senin dan Kamis, dan aku senang amalku ditempatkan, maka aku berpuasa. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Itulah kira-kira macam-macam dari puasa sunnah yang perlu kita ketahui. Nah, setelah kita mengenal macam-macam dari puasa wajib dan puasa sunnah, selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah syarat-syarat berpuasa. Secara umum, syarat-syarat berpuasa ini terbagi ke dalam 2 hal. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Apa saja yang termasuk ke dalam syarat wajib? Di antaranya yaitu berakal, baligh atau telah mencapai umurnya, dan yang terakhir mampu untuk melakukan puasa. Jadi dalam keadaan sehat, tidak sedang berada dalam perjalanan, seperti itu. Itulah yang termasuk ke dalam syarat wajib. Sedangkan yang termasuk ke dalam syarat sah yaitu yang pertama beragama Islam, lalu yang kedua mumayyiz atau dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Lalu selanjutnya suci dari darah haid dan nifas. Dan yang selanjutnya yaitu dalam waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Jangan sampai kita melaksanakan puasa tersebut pada hari-hari yang dilarang untuk kita berpuasa. Nah, setelah kita mengetahui syaratnya, kita pun mesti tahu yang dinamakan dengan rukun puasa. Rukun puasa ini terbagi ke dalam 2 hal.
Yang pertama, kita berniat untuk melakukan puasa. Dan yang kedua, kita menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Seperti itu ya. Nah, di sini telah disajikan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi, bagi teman-teman, ini perlu diketahui nih, bahwa hal-hal yang membatalkan puasa ini bukan hanya makan dan minum, melainkan ada hal-hal lainnya, seperti itu ya. Di sini disajikan seperti halnya yang dapat membatalkan puasa itu, makan dan minum, muntah yang disengaja atau dibuat-buat, berhubungan suami istri, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, gila atau sakit jiwa, dan keluar cairan mani dengan sengaja. Jadi mulai sekarang, teman-teman harus bisa bijaksana dalam menyikapi hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Karena pada dasarnya, puasa tidak hanya menahan makan dan minum saja. Nah, selanjutnya yang perlu kita ketahui ialah waktu yang diharamkan kita berpuasa. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ketika kita hendak berpuasa, kita mesti pastikan terlebih dahulu apakah hari yang kita berpuasa tersebut ini merupakan hari yang diperbolehkan untuk berpuasa, karena pada dasarnya terdapat waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa. Di antaranya, yang pertama ada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua ada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dan yang terakhir, hari yang diragukan, apakah sudah tanggal 1 Ramadan atau belum. Seperti itu. Itulah waktu yang diharamkan bagi kita untuk berpuasa. Selanjutnya, hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Jadi, ketika kita berpuasa, hendaklah memperbanyak amalan tersebut. Di antaranya yaitu berdoa ketika berbuka puasa, lalu memperbanyak sedekah, melakukan sholat malam, termasuk di dalamnya sholat tarawih, dan yang terakhir, perbanyak tadarus atau membaca Al-Quran. Lalu, yang selanjutnya penting untuk kita ketahui ialah hikmah dari berpuasa itu sendiri. Kita juga mesti mengenal nilai-nilai baik yang terdapat ketika kita melakukan ibadah puasa. Apa sajakah itu? Yang pertama, meningkatkan iman dan takwa, serta mendorong seseorang untuk rajin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan tujuan utama orang yang berpuasa. Selanjutnya, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Lalu yang ketiga, melatih dan mendidik kesabaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu selanjutnya, dapat mengendalikan hawa nafsu kita. Dan yang terakhir, dapat pula sebagai cara ataupun upaya kita untuk meningkatkan kesehatan. Itulah setidaknya hikmah yang bisa kita lakukan dengan kita senantiasa melakukan ibadah puasa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan kita menjalankan ibadah puasa, kepribadian kita bisa menjadi lebih baik lagi sehingga kita menjadi muslim yang lebih bertakwa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.